Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Tak henti-hentinya ya Xiaomi merilis berbagai varian smartphone terbaru di tahun ini. Setelah biasanya pakai embel-embel Pro, Ultra, atau Lite, kali ini ada lagi nih GT varian yang hadir resmi melalui Poco X3 GT. Tentu saja yang buat kita penasaran adalah performa Dimensity 1100 yang ada di HP ini. Ditambah RAM sebesar 8GB-nya kali ini dapat fitur tambahan Extended RAM yang diambil dari ROM-nya yang udah pakai UFS 3.1 loh guys. Bakal sekencang apa sih real performanya untuk kebutuhan harian hingga untuk jalanin game berat? Sekalian kita compare ya sama saudaranya sendiri yaitu Poco F3. Namun sebelumnya kita lihat dulu yuk isi dalam dus kemasan resminya. Tampilan dusnya identik ya dengan seri Poco lainnya, dengan tulisan Poco X3 GT 5G di depan, serta logo kami buatan Indonesia di pojok kiri atas. Di bagian samping kanan dan kiri dus terdapat lagi tulisan Poco X3 GT. Sedangkan di atas dan bawahnya polos aja nih. Baru di bagian belakang terdapat 4 fitur unggulan dari HP ini, mulai dari chipsetnya, baterainya, layar 120Hz, hingga resolusi kamera utamanya. Dan di bawahnya terdapat varian warna serta kapasitas memori RAM dan ROM-nya. Biar nggak kelamaan review boxnya, langsung kita buka aja ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung disambut kartu ucapan terima kasih dari Alvinse. Lalu di bawahnya ada kotak kecil yang isinya ada pin SIM tray ejector, buku manual dan kartu garansi, dongle USB Type-C to jack audio, dan bonus jelly case yang lentur tapi lumayan tebal. Baru kemudian unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Dan paling bawahnya terdapat kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Dan adapter charger bawaan yang berdaya maksimal 67 watt. Itu dia isi dalam kemasannya. Kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu plastik pembungkus serta stiker IMEI di belakangnya ini. Dan pertama kali megang casing belakangnya ini terasa ada yang berbeda nih. Karena bodi belakangnya ini punya corak garis yang kalau dipegang punya sensasi bergerigi. Dan walau berbahan plastik, build quality-nya tetap terasa solid dan kokoh. Handheld-nya juga terasa pas dan nyaman nih. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Poco X3 GT ini. Tampilan UI-nya juga khas dari Poco banget nih. Memori internalnya sudah terpakai sekitar 23,4GB untuk sistem dan beberapa aplikasi bloatware yang sudah terinstall pada bawaannya. Kalau dari sisi desain jelas masalah selera ya. Kalau saya sendiri sih jelas masih suka desainnya Poco F3 yang memang terasa lebih premium. Walaupun si Poco X3 GT ini juga punya desain yang tak kalah bagus dengan build quality yang juga terlihat solid. Kalau resolusi layar hingga refresh rate kedua HP ini sama aja ya. Sama-sama Full HD Plus dan 120Hz. Yang bedain jelas kalau Poco F3 pakai panel AMOLED, sedangkan Poco X3 GT masih pakai panel IPS. Tapi jangan salah ya, proteksi layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass Victus nih, sedangkan Poco F3 masih pakai Gorilla Glass 5. Walau memang untuk kecerahannya layar Poco F3 jelas masih terasa unggul. Sensor-sensornya juga sama lengkapnya nih, cuma ada 2 sensor aja yang absen di kedua HP ini. Lanjut kita compare juga bagian jeroannya nih. Kedua HP ini sama-sama udah pakai chipset kelas flagship. Cuma bedanya kalau Poco F3 pakai Qualcomm Snapdragon 870 7nm, sedangkan Poco X3 GT pakai MediaTek Dimensity 1100 6nm. Meski sama-sama varian 8/256GB, tapi tipe RAM kedua HP ini juga berbeda. Poco F3 lebih unggul karena udah bertipe LPDDR5, sedangkan Poco X3 GT masih bertipe LPDDR4X. Meski sama-sama pakai OS Android 11 yang berbasis MIUI 12.5, cuma di Poco X3 GT dapat fitur tambahan Extended RAM 2GB. Jadi karena dari software dan hardware-nya juga udah beda, jelas performanya bakal terasa berbeda juga. Hal itu juga terlihat dari perbedaan beberapa skor aplikasi benchmark yang sudah kita tes. Yang pertama, skor Antutu versi 9, Poco F3 masih bisa mencapai skor 660 ribuan. Sedangkan untuk Poco X3 GT ternyata nyaris mencapai skor 600 ribu. Perbedaan skor CPU dan GPU-nya juga cukup terasa nih. Namun menariknya pas di tes Antutu ini, Poco X3 GT baterainya cuma berkurang sekitar 3%, sedangkan Poco F3 turun sekitar 5%. Untuk skor Geekbench 5 tesnya juga lumayan nih perbedaannya, baik untuk single core atau multi core-nya. Sayang aja sih karena chipset Dimensity 1100 ini masih tergolong baru, sehingga belum optimal membuka settingan game populer seperti PUBG Mobile.
karena baru bisa memainkan pada settingan SDR Ultra atau Smooth Extreme. Yang seharusnya HP ini mampu membuka settingan Ultra HD Ultra atau bahkan Smooth 90 fps. Tinggal masalah waktu aja sih, asal ada update software baik dari pihak Poco atau PUBG-nya agar bisa unlock settingan terbaiknya tersebut. Nah, kalau main pakai settingan Smooth Extreme selama 30 menit, suhu panas HP maksimal di 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 9%. Bahkan saat dites pakai game terberat seperti Genshin Impact pun terasa cukup playable, meskipun dipaksain main pada settingan rata kanan. Namun tetap saja sih untuk frame drop yang wajar bakal terasa ketika full efek animasinya ditampilkan. Apalagi suhu panas HP buat chipset sekelas 6 nanometer pun nggak kerasa lagi tuh adem-ademnya. Sekedar saran aja ya, kalau mau main game ini nyaman ya jangan pakai settingan mentoknya, tapi pakai settingan terenaknya, agar HP-nya nggak cepet demam dan baterainya tetap terasa awet. Kalau main pada settingan rata kanan selama 30 menit, suhu panas maksimal di 45 derajat dan baterainya berkurang sekitar 12%. Cuma sayang aja nih saat dites pakai aplikasi PCMark ketika prosesnya udah berjalan sekitar 60% dan baterainya tersisa 42% malah aplikasinya error. Kalau untuk memutar YouTube selama 60 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 4%. Dan untuk pengecasan 67 wattnya setelah kita coba charge dari posisi baterai 10% sampai full membutuhkan waktu sekitar 55 menit. Nah, kalau di bagian kameranya ini, Poco X3 GT punya sensor kamera utama yang lebih besar. Setup triple kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 64 MP berapertur f1.8 yang support PDAF. Didukung lensa ultrawide 8 MP berapertur f2.2 dan lensa makro 2 MP berapertur f2.4. Sedangkan kamera depannya bersensor 16 MP berapertur f2.5 yang menggunakan lensa wide. Kalau sekilas kualitas kamera dari kedua HP ini memang identik ya. Cuma kalau lihat dari PC akan terlihat kualitas detail dari Poco X3 GT terasa lebih baik. Nih lihat sendiri aja ya perbedaan kualitas dari kedua HP tersebut. Kesimpulannya, jika Poco F3 bisa dibilang sebagai flagship killer, untuk seri Poco X3 GT ini malah lebih cocok dikasih gelar smartphone gaming killer. Bonusnya sih tetap punya hasil fotografi yang mumpuni untuk kebutuhan saat ini. Jadi kalau misal dengan harga 4 jutaan kalian bisa dapat Poco F3 yang 6128GB atau Poco X3 GT yang 8256GB, kalau saya pribadi bakal pilih Poco X3 GT karena emang performanya yang udah gaming banget. Plus dapat varian memori yang lebih lega. Tapi kalau kebutuhan gaming kalian cuma casual dan lebih mentingin desain dan kualitas layar yang lebih baik, maka Poco F3 tentunya adalah pilihan yang tepat. Nah, kalau kalian mending yang mana nih guys, dan apa alasannya? Untuk review gaming test yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.